Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi saksi Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 28-39 dan di dalam ayat 39 berkata demikian. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Kristus memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, yaitu bersaksi. Bersaksi karena Tuhan sudah berbuat begitu banyak dalam hidup kita, ingin terus menjadi saksi karena Tuhan begitu baik dan luar biasa. Bersaksi supaya lewat hidup kita banyak orang diberkati. Jadi kita bisa menjadi orang percaya karena ada kesaksian dari orang lain. Karena ada orang-orang yang terbeban mendoakan kita. Karena ada berita firman Tuhan yang orang lain sampaikan kepada kita sampai akhirnya kita mengenal, kita percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, apakah kita juga menyadari tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yaitu menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan, sehingga lewat hidup kita, kuasa Tuhan bekerja menjangkau banyak jiwa. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menolak keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus berada di sebuah kota yang bernama Gerasa, Yesus ditolak dan coba disingkirkan oleh orang-orang di situ. Mereka tidak mau mendengar berita tentang kuasa dan mujizat yang dinyatakan oleh Yesus terhadap seseorang yang kerasukan setan dan sudah menjadi gila. Tetapi apa yang terjadi? Justru orang yang tadinya gila itulah yang menceritakan tentang kuasa Yesus kepada orang banyak. Kita mau coba singkirkan bagaimanapun caranya, kuasa Allah tetap akan terjadi, tetap akan bekerja, karena Alkitab sudah menuliskan bahwa langit dan bumi bisa lenyap, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Bapak Ibu, mengapa orang yang tadinya gila sekarang justru bisa menjadi saksi Kristus yang begitu bersemangat dan luar biasa? Kita pelajari dari ayat bacaan kita hari ini karena ia sudah mengalami kelepasan dan mujizat dari Yesus. Nah, persoalannya dengan kita, mengapa kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan? Karena seringkali kita hanya dengar segala sesuatunya tentang Yesus. Kita hanya tahu semua tentang Yesus, tetapi kita sendiri tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Orang yang mengalami kuasa Tuhan pasti tidak akan bisa tinggal diam, tetapi akan terus berbuat lebih lagi, memberi lebih lagi, bersaksi lebih lagi bagi Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar mengapa orang yang tadinya gila sekarang bersemangat untuk bersaksi bagi Kristus. Karena ia sadar akan tipu daya iblis selama ini. Orang yang tadinya gila itu mau bersaksi di mana-mana karena dia tahu selama ini iblis telah membelenggunya, iblis telah menipunya, iblis telah menyeretnya dan iblis telah menghancurkannya. Karena itu dia tidak mau setan terus mengikat dan menghancurkan banyak orang. Sekarang saatnya kita harus menyadari bahwa di balik setiap hal jahat yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tipu daya setan yang tujuannya ingin menghancurkan hidupnya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukanlah manusia, tetapi roh-roh jahat di udara yang ingin merampas dan menghancurkan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang berikutnya,
Mengapa orang yang gila itu sekarang mau bersaksi bagi Kristus? Karena ia memiliki beban agar orang lain dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah setiap kita juga memiliki tekad yang sama. Setelah kita mengalami kelepasan dan mujizat dari Tuhan, berarti dimanapun kita berada kita harus membawa kabar sukacita dari Tuhan. Kita juga harus memiliki beban untuk bersaksi agar orang lain juga boleh diselamatkan. Jadi jelas bahwa menjadi orang percaya yang bersaksi bukanlah sebuah permohonan dari Tuhan, tetapi menjadi saksi Yesus adalah sebuah perintah yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini, buat anugerah-Mu, buat segala berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Dan pagi ini kami boleh kembali menikmati berkat rohani lewat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar dan kami pelajari. Biarlah perintah firman-Mu pagi ini dapat kami kerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan, di mana kami dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, kami dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan, tetapi kami dipanggil untuk diberikan tanggung jawab, yaitu menjadi saksi Yesus dimanapun kami berada. Sehingga hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi terang, dan hidup kami boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.